Kejam, diusir dan ditelantarkan anak istri. Pria ini jadi gelandangan, tak disangka 2 tahun kemudian justru jadi pengusaha sukses. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aji duduk di bangku kayu tua di depan rumahnya. Matanya menerawang jauh, penuh beban. Sudah beberapa bulan keluarga mereka dilanda masalah ekonomi yang serius. Pekerjaan Aji sebagai buruh serabutan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Istrinya, Rumi, sering marah-marah dan menyebutnya suami yang tidak bertanggung jawab. Mereka memiliki 2 anak, satu sudah kelas 1 SD dan satu lagi baru berusia 7 bulan. Masih membutuhkan susu formula setiap hari. Kebutuhan yang terus meningkat memaksa Rumi berhutang di warung-warung sekitar. Setiap kali, Rumi harus mengambil barang tanpa membayar, dengan janji akan membayar nanti saat ada uang. Wajahnya memerah menahan malu. Sementara itu, Aji hanya bisa menunduk pasrah setiap kali Rumi meluapkan kemarahannya. Kenapa kamu tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, Ji? Kita ini butuh makan. Anak-anak butuh susu. Apa kamu tidak kasihan melihat mereka? Seru Rumi suatu malam. Puncaknya, ketika Rumi merasa sudah tidak tahan lagi hidup dalam kemiskinan. Ia memutuskan untuk mengusir Aji dari rumah yang dibangunkan oleh orang tuanya untuk mereka tinggal setelah menikah. Sudah cukup, Ji. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Kamu pergi saja. Aku dan anak-anak akan tinggal dengan orang tuaku, ucap Rumi dengan tegas. Matanya berkaca-kaca, namun penuh ketegasan. Aji terdiam. Hatinya terasa hancur mendengar kata-kata itu. Namun, ia tidak bisa menyalahkan Rumi. Dengan berat hati, ia berkemas dan meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat mereka membangun keluarga. Dengan langkah gontai, ia berjalan menyusuri pinggir jalan tanpa tujuan jelas. Hari itu sangat panas. Matahari bersinar terik, memaksa Aji menghapus keringat yang terus mengalir di dahinya. Pikiran Aji kacau. Ia bingung harus bekerja apa untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia datang dari keluarga sederhana, menengah ke bawah. Jadi ia tidak bisa kembali ke orang tuanya dan meminta bantuan begitu saja. Langkahnya membawa Aji ke sebuah taman kecil di pinggir kota. Ia duduk di bangku taman, mencoba menenangkan pikiran. Ia tahu, ia harus segera mencari pekerjaan. Apapun itu, agar bisa bertahan hidup. Namun, mencari pekerjaan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Aji menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Ia memutuskan untuk mengunjungi beberapa tempat konstruksi yang mungkin membutuhkan tenaga tambahan. Setelah berkeliling seharian dan bertanya di berbagai tempat, Aji merasa putus asa. Tidak ada satupun yang membutuhkan tenaga kerja tambahan. Perutnya mulai keroncongan. Namun ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli makan. Malam itu, Aji memutuskan untuk tidur di sebuah masjid dekat pasar. Ia berharap esok hari akan ada peluang yang lebih baik. Keesokan paginya, Aji bangun dengan semangat baru. Ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia menuju pasar dan bertanya pada pedagang-pedagang di sana, menawarkan jasanya untuk membantu mereka. Setelah beberapa penolakan, akhirnya seorang pedagang sayur memberi Aji pekerjaan. Kamu bisa bantu saya angkat-angkat barang dagangan ini tiap pagi. Upahnya memang gak seberapa, tapi setidaknya cukup untuk makan, kata pedagang itu dengan ramah.
Aji mengangguk merasa sedikit lega. Setidaknya ia punya pekerjaan, meski kecil. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar untuk membantu pedagang sayur tersebut. Upah yang diterimanya memang tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan hidup. Di sela-sela pekerjaannya, Aji terus mencari peluang lain, berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Awalnya Aji memang dipermudah mendapat pekerjaan. Gajinya bisa untuk makan dirinya sendiri. Namun begitu datang orang yang lebih besar, berotot, dan lebih tinggi dari Aji datang, penjual sayur yang menawarinya pekerjaan itu tersenyum canggung. "Maaf, pekerja yang biasanya sudah kembali setelah sembuh dari sakit. Kami tidak mempekerjakan kamu lagi." Perkataan itu membuat Aji menjadi lesu. Ia meninggalkan pasar, membawa uang pecahan Rp10.000 di sakunya. Berjalan ke sana kemari mencari lowongan pekerjaan, namun belum juga menemukan. Aji tidak tahu harus bagaimana lagi sekarang. Ia baru saja mendapatkan harapan baru, namun setelah itu langsung ditempa oleh kenyataan. Aji duduk termenung di bangku taman. Pikirannya menerawang jauh. Suara hiruk-pikuk pasar yang baru saja ia tinggalkan masih terngiang di telinganya. Sudah beberapa bulan berlalu sejak Rumi mengusirnya dari rumah. Dan kini Aji harus berjuang sendirian. Hari-harinya diisi dengan bekerja serabutan, membantu pedagang sayur di pasar, dan tidur di masjid ketika malam tiba. Suatu hari, ketika Aji sedang mengangkat karung sayur, seorang teman lamanya, Budi, kebetulan lewat. Budi hampir tidak mengenali Aji yang tampak kurus dan letih. "Aji, kamu Aji kah?" tanya Budi sambil menepuk bahunya. Aji tersenyum lemah. "Iya Budi, ini aku. Lama tidak bertemu." Budi menatapnya dengan prihatin. Setelah mendengar cerita Aji, Budi menawarkan pekerjaan di sebuah pabrik kecil milik saudaranya yang sedang membutuhkan tenaga tambahan. Tanpa pikir panjang, Aji menerima tawaran itu. Hari pertama Aji di pabrik dimulai dengan sedikit canggung. Namun ia segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang baru. Pekerjaan di pabrik memang melelahkan, tetapi Aji menikmatinya. Setiap kali ia menerima upah, ia merasa sedikit beban hidupnya terangkat. Upah yang ia terima memang tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ia bisa membeli makanan yang layak dan tidak perlu lagi tidur di masjid. Setiap bulan, Aji menyisihkan sebagian dari upahnya untuk anak-anaknya yang tinggal bersama Rumi. Meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, Aji tetap mengirimkan uang untuk memastikan anak-anaknya tidak kekurangan. Ia menulis surat kepada Rumi, menjelaskan bahwa meskipun ia tidak lagi tinggal bersama mereka, ia masih peduli dan bertanggung jawab sebagai ayah. Hari demi hari Aji bekerja keras di pabrik. Pengalaman pahit yang ia lalui membuatnya lebih kuat dan bijak dalam menghadapi hidup. Ia mulai belajar mengatur keuangan dengan lebih baik dan merencanakan masa depan. Perlahan tapi pasti, Aji mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa putus asa dan kehilangan arah. Suatu sore, ketika Aji sedang beristirahat di kantin pabrik, ia merenungi tentang masa lalunya. Meskipun ia masih merindukan keluarganya, Aji tahu bahwa ia harus fokus pada pekerjaannya dan memperbaiki hidupnya terlebih dahulu. Ia berharap suatu hari nanti,
Ia bisa membuktikan kepada Rumi bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi suami serta ayah yang lebih baik. Di suatu kesempatan, ketika ia sedang berjalan pulang dari pabrik, Aji bertemu dengan seorang pedagang kecil yang menjual peralatan dapur. Mereka berbincang-bincang dan pedagang itu memberi Aji ide untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Aji mulai memikirkan kemungkinan tersebut. Meskipun ia belum memiliki modal yang cukup, ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil menuju impiannya adalah langkah yang berharga. Malam itu, di kamarnya yang sederhana, Aji menulis surat lagi kepada Rumi. Dalam suratnya, ia menceritakan tentang pekerjaannya di pabrik, tentang usahanya menabung, dan rencananya untuk masa depan. Ia juga menyampaikan harapannya agar suatu hari mereka bisa bersatu kembali sebagai keluarga. Meskipun belum ada jawaban dari Rumi, Aji tetap optimis. Aji terus bekerja keras dan menabung. Hari-harinya diisi dengan kerja keras. Tetapi juga dengan harapan, ia tahu bahwa jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Tetapi ia siap menghadapi setiap tantangan. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, ia bisa meraih impiannya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Meski hubungan dengan Rumi belum sepenuhnya pulih, Aji tetap berharap suatu hari nanti mereka bisa bersatu kembali sebagai keluarga. Untuk saat ini, Aji fokus bekerja, menata kembali hidupnya, dan membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Awalnya pekerjaan Aji baik-baik saja. Namun lama-kelamaan ia mulai merasa tidak nyaman. Ia memang baru pertama kali bekerja sebagai karyawan pabrik, sehingga minim pengalaman dan kurang pengetahuan. Ia dengan berani mengobrol dengan Budi, bahwasanya ia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Budi membuka pintu mobilnya dan mempersilahkan Aji untuk masuk. Aji dengan terima kasih mengucapkan rasa syukurnya kepada Budi, karena telah memberinya tempat untuk tinggal sementara. Kos Budi yang sederhana namun bersih menjadi tempat perlindungan bagi Aji di tengah masa sulitnya. Setelah tiba di kosan, Budi menyambut Aji dengan ramah. Mereka duduk di ruang tamu kecil, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Budi menceritakan tentang perjalanannya dalam bisnis dan keputusannya untuk meninggalkan keluarga sesaat demi mencapai kesuksesan. Meski hidup jauh dari keluarga, Budi tidak menyesalinya. Sementara Aji bercerita tentang liku-liku kehidupannya dan bagaimana ia berjuang untuk mencari pekerjaan setelah dipecat. Setelah berbincang panjang, Budi mengajak Aji untuk makan malam. Meskipun hanya mie instan, Aji merasa sangat berterima kasih. Rasanya begitu nikmat setelah seharian tidak makan, karena pikirannya dipenuhi oleh masalah kehidupan. Keesokan harinya, Budi menawarkan pekerjaan kepada Aji di restorannya. Sebagai seorang koki berbakat, Aji ditawari posisi sebagai chef di restoran milik Budi. Aji tersenyum bahagia mendengarnya. Meskipun ia sempat ditawari untuk membuka restoran sendiri. Aji memilih pekerjaan terlebih dahulu untuk mengumpulkan modal dan pengalaman. Saat tiba di restoran, Aji disambut dengan hangat oleh para karyawan yang sudah diperkenalkan oleh Budi sebelumnya. Mereka memberikan sambutan yang meriah, menunjukkan antusiasme mereka dalam menerima Aji sebagai bagian dari tim. Aji merasa sangat dihargai dan diterima di tempat baru ini.
Hari-hari berikutnya di restoran berlalu dengan cepat bagi Aji. Ia menunjukkan bakat memasaknya yang luar biasa dan dedikasinya dalam pekerjaan. Setiap hidangan yang ia buat selalu mendapat pujian dari para pelanggan, membuat restoran semakin ramai dan terkenal. Meski masih ada tantangan dan rintangan di depan, Aji merasa lebih percaya diri dan optimis dengan masa depannya. Ia telah menemukan tempat baru yang memberinya harapan dan semangat baru. Dengan dukungan dari Rifki dan rekan-rekan kerjanya, Aji yakin bahwa ia bisa mengatasi setiap rintangan dan mencapai impian-impian besar dalam hidupnya. Dengan semangat baru, Aji kini memasak dengan penuh cinta dan dedikasi di restoran Rifki. Ia berusaha untuk terus berkembang dan membuktikan bahwa ia bisa bertanggung jawab serta sukses dalam karirnya. Meskipun perjalanan hidupnya tidak pernah mudah, Aji percaya bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, ia bisa meraih apapun yang diinginkannya. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, suasana restoran Budi semakin hening dengan hari yang sibuk. Budi duduk di meja resepsi, melihat kertas-kertas catatan keuangan dengan ekspresi serius. Tiba-tiba, Aji melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah mantap. "Aji, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu," ucap Budi sambil menatap Aji dengan penuh perhatian. Aji mengangguk, duduk di sebelah Budi dan menyimak dengan seksama. Hatinya berdebar-debar, karena ia tahu inilah saat yang ditunggunya untuk berbicara tentang rencananya membuka restoran sendiri. "Apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Budi sambil menatap senyuman ramah. "Dari 1 tahun terakhir, saya telah menabung sebagian dari gaji saya setiap bulan dengan tujuan untuk membuka restoran sendiri. Saya ingin memberitahumu bahwa saya siap untuk melangkah ke tahap berikutnya," ujar Aji dengan tegas. Budi mendengarkan dengan serius. Ia merasa bangga melihat semangat dan dedikasi Aji dalam meraih mimpinya. Namun ia juga merasa sedikit khawatir kehilangan seorang koki berbakat seperti Aji di restorannya. "Aji, saya sungguh menghargai kerja kerasmu di sini. Kamu telah menjadi bagian penting dari tim kami. Namun saya juga memahami bahwa setiap orang memiliki impian dan ambisi mereka sendiri," kata Budi dengan penuh pengertian. Aji tersenyum lega mendengar respon positif dari Budi. Ia merasa senang karena Budi memahami keinginannya untuk maju ke tahap berikutnya dalam karirnya. "Saya berharap kamu sukses dengan restoranmu sendiri, Aji. Namun, satu hal yang ingin saya tanyakan, apa yang akan terjadi dengan posisi koki di restoran ini?" tanya Budi sambil menatap Aji dengan penuh harap. Aji berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya sudah memikirkannya. Saya ingin menawarkan salah satu karyawanmu untuk mengambil alih posisi saya sebagai koki. Dia sudah belajar banyak dariku dan memiliki bakat yang besar. Saya yakin dia akan mampu mengelola dapur restoran dengan baik." Budi mengangguk setuju. Ia melihat bahwa Aji telah mempersiapkan segalanya dengan matang sebelum mengambil langkah besar ini. Budi merasa yakin bahwa restorannya akan tetap sukses, bahkan setelah kepergian Aji. "Terima kasih atas semua kontribusimu selama ini, Aji. Saya akan mendukung keputusanmu untuk membuka restoran sendiri. Semoga berhasil. Dan jangan ragu untuk datang ke sini jika butuh bantuan," ucap Budi sambil meraih tangan Aji dengan tulus. Aji tersenyum, merasa lega mendapat restu dari Budi. Ia percaya bahwa dengan semangat, kerja keras, dan dukungan dari orang-orang terdekat, ia akan mampu mewujudkan impian besar dalam hidupnya. Pagi itu matahari terbit dengan gemerlapnya di ufuk timur, menyinari langit dengan warna-warna cerah yang menjanjikan.
Di dalam restoran Aji, suasana pun mulai hidup dengan derap langkah-langkah pelanggan yang datang satu persatu. Aji sibuk menata peralatan di meja, memastikan semuanya siap untuk menyambut tamu pertamanya. Walaupun hari itu adalah hari pernikahannya dengan Rumi, kesedihan yang tak bisa dihindari karena Rumi tidak hadir untuk merayakan pencapaian besar ini bersamanya. Meskipun begitu, Aji memilih untuk tetap bahagia dan bersyukur atas setiap berkah yang diberikan kepadanya. Saat restoran resmi dibuka, Aji memutuskan untuk menyajikan menu secara gratis kepada pelanggan pertamanya sebagai tanda resmi peluncuran restoran Aji. Setiap hidangan yang disajikan dengan penuh cinta dan semangat menjadi simbol keberhasilan dan impian yang terwujud bagi Aji. Tak lama kemudian, Budi datang untuk memberikan ucapan selamat atas pencapaian Aji. Mereka merayakan momen ini dengan makan bersama, membagi cerita dan tawa, serta mempererat persahabatan yang telah terjalin di antara mereka. Saat restoran dibuka secara resmi, Aji merasakan perasaan campuran antara senang dan kepanikan. Hatinya dipenuhi rasa syukur, karena impian terbesarnya akhirnya terwujud. Namun juga terasa tegang menghadapi antusiasme pelanggan yang datang begitu cepat. Dengan cekatan, Aji mulai memasak setiap pesanan dengan penuh perhatian dan keahlian yang dimilikinya. Wajahnya terpancar kebahagiaan, meskipun kadang-kadang terlihat sedikit kebingungan menghadapi banyaknya pesanan yang harus diolah dalam waktu singkat. Namun di tengah kesibukan dan kepanikan itu, Aji merasakan betapa berartinya momen ini baginya. Setiap langkah yang diambilnya, setiap hidangan yang disajikan adalah bukti dari kerja keras dan tekadnya untuk meraih impian. Saat melihat senyum bahagia di wajah setiap pelanggan yang menikmati hidangan dari restorannya, Aji merasa bangga dan bersyukur atas segala jerih payahnya. Meskipun perjalanan masih panjang, ia yakin bahwa dengan semangat dan dedikasi, ia akan mampu menghadapi segala tantangan yang ada di depannya. Dan di akhir hari yang melelahkan itu, ketika lampu restoran mulai redup dan tamu terakhir pun meninggalkan tempat, Aji duduk di meja kosong dengan perasaan lega dan puas. Ia menghela nafas dalam-dalam, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh untuk sampai di titik ini, dan bersiap untuk melangkah ke depan dengan penuh keyakinan dan harapan. 1 tahun telah berlalu sejak Aji diusir dari rumah oleh Rumi, istri tercintanya dan anak mereka. Namun dalam 1 tahun tersebut, Aji telah berhasil membangun restoran menjadi salah satu tempat makan favorit di kota. Restoran Aji dikenal sebagai tempat yang selalu ramai pengunjung, dengan menu-menu lezat yang menggugah selera. Setiap harinya, restoran itu dipenuhi oleh suara tawa dan percakapan para pelanggan yang menikmati hidangan spesial buatan Aji. Kesuksesan ini membuat Aji merasa bangga dan puas dengan apa yang telah ia capai. Namun di tengah kesuksesannya, Aji tidak pernah melupakan keluarganya. Ia selalu merindukan kehangatan rumah dan ingin kembali berkumpul bersama Rumi dan anak-anaknya. Setelah pulang dari restoran pada suatu sore yang cerah, Aji memutuskan untuk menemui Rumi dan anaknya untuk mengajak mereka berkumpul kembali sebagai keluarga. Namun tak disangka, Rumi dan anaknya malah datang ke restoran Aji. Saat Aji melihat mereka, senyum bahagia terpancar di wajahnya. Namun Rumi tidak menyadari bahwa restoran itu adalah milik Aji.
Dengan hati yang berdebar-debar, Aji menyambut Rumi dan anaknya dengan penuh kehangatan. Ia berusaha menutupi perasaan campur aduk yang ada di dalam dirinya. Meskipun terjadi pertengkaran di antara mereka, Aji tetap mencintai Rumi dan merindukan kebersamaan mereka. Dengan penuh kehati-hatian, Aji menyajikan menu-menu terbaik dari restorannya ke meja Rumi. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya, meskipun mereka tidak menyadari bahwa restoran ini adalah miliknya. Saat melihat senyum bahagia di wajah Rumi dan anaknya, Aji merasa lega dan bahagia. Meskipun mungkin mereka belum siap untuk berkumpul kembali sebagai keluarga. Namun kehadiran mereka di restoran Aji adalah langkah awal yang penting menuju rekonsiliasi. Di tengah gemuruh restoran yang ramai, Aji dan Rumi tersenyum satu sama lain. Tanpa kata-kata yang perlu diucapkan, mereka tahu bahwa meskipun banyak yang telah terjadi di antara mereka, cinta dan kehangatan keluarga tetap ada di hati mereka. Dan disitulah, di restoran yang dipenuhi dengan aroma masakan lezat dan tawa bahagia mereka menemukan kedamaian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bersama-sama. Tidak bisa dipungkiri, keduanya masih sama-sama saling mencintai. Dan lagi, ada anak yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Yang pasti mereka tidak ingin anak-anak menjadi kekurangan kasih sayang dari salah satunya. Sehingga jalan satu-satunya dengan kembali bersama.